Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ati Suhaini S.A.K. selaku Kepala Sekolah SDN Sadang, yang terhormat Bapak Ibu rekan guru SDN Sadang. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan siang hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, kita dapat berkumpul di SDN Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka kegiatan guru penggerak dengan topik diseminasi budaya positif. Saya Dian Dwi Wahyuningsi di sini sebagai moderator akan memaparkan susunan acara siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembahasan topik diseminasi budaya positif, 3 sesi tanya jawab, dan 4 penutup. Agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu guru, acara yang kedua yaitu pembahasan dengan topik diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh narasumber kita Ibu Mei Dwi Purwanti SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Sadang dan yang saya hormati Bapak Guru, Bapak dan Ibu Guru beserta staf SDN Sadang. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan di SDN Sadang. Bapak Ibu guru yang kami hormati, acaranya santai mawon nggih, monggo sambil dinikmati hidangan yang tersedia. Baik Bapak Ibu guru, acara diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu syarat kelulusan bagi diklat calon guru penggerak angkatan 7. Jadi dengan adanya diseminasi budaya positif diharapkan akan terbentuk profil pelajar Pancasila di sekolah kita, yaitu SD Negeri Sadang. Baik Bapak Ibu, materi kita tentang budaya positif ada 7 materi yang akan kita kupas pada siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Bapak Ibu masih ada yang ingat dengan gambar atau foto di depan ya? Ini merupakan bapak kita, bapak saya juga, yaitu tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau membuka paradigma belajar yang baru. Belajar itu identik dengan
pendidikan atau mengajar identik dengan mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kegiatan menuntun ini akan mengarahkan anak-anak kepada kebahagiaan setinggi-tingginya yang ingin mereka raih dalam hidup mereka. Dengan mendidik atau dengan menuntun diharapkan anak-anak nantinya mampu menjadi manusia seutuhnya sebagai anggota masyarakat. Paradigma ini tentu saja sudah berubah dari paradigma yang sebelumnya bahwa kita sebagai pendidik ini seringkali menuntut anak-anak, baik itu di dalam materi maupun di luar materi pelajaran. Anak-anak kita tuntut dengan berbagai macam materi, kemudian nilai juga termasuk. Ini juga yang saya lakukan. Jadi saya juga sering menuntut anak-anak. Nah, paradigma seperti inilah yang harus kita ubah. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata sekolah yang pendidikannya maju itu mereka menerapkan apa yang sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa mendidik adalah menuntun, jadi bukan menuntut. Pendidik ibarat petani yang menanam bibit padi dan bibit jagung. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman tersebut dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang dapat mengganggu tanaman. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dan jagung dapat diperbaiki, namun ia tidak dapat mengganti kodratnya padi dan jagung. Petani hanya bisa memberikan treatment kepada bibit yang sudah ditanam oleh petani, tanpa bisa mengubah kodrat padi tetaplah menjadi padi dan kodrat jagung tetaplah akan menjadi jagung. Demikianlah dengan pendidikan itu, walaupun hanya dengan menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangat besar. Mungkin kita bertanya-tanya ya Bapak Ibu ya, kalau kita hanya menuntun, apakah akan ada perubahan pada diri anak yang nantinya akan berguna ketika anak-anak sudah besar? Ini ada ilustrasinya Bapak Ibu. Salah satu adalah bibit tanaman jagung varietas yang kurang baik, dan salah satu merupakan bibit tanaman jagung dengan varietas unggul. Dengan menggunakan treatment yang sama-sama diberi pencahayaan yang bagus, tanah yang subur, diberikan pupuk yang sesuai, dan juga penyiraman atau diberikan air yang baik, maka diharapkan akan tumbuh tanaman jagung walaupun dari bibit yang berbeda, tapi akan tumbuh tanaman jagung yang sama, yaitu tanaman jagung dengan kualitas yang baik. Itulah perlunya tuntunan dalam pendidikan. Walaupun anak-anak memiliki kodrat masing-masing, tapi tetaplah tuntunan itu diperlukan. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang tidak baik, kita beri tuntunan, insya Allah nanti anak akan menjadi semakin baik budi pekertinya. Dan sebaliknya, anak yang sudah baik dasarnya, tetapi masih juga memerlukan tuntunan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, sehingga ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Pengaruh jahat ini tidak hanya berasal dari dalam diri anak-anak ya Bapak Ibu. Keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi anak antara lain, satu, kondisi ekonomi, kemudian yang kedua pergaulan dan juga lingkungan.
Dalam kondisi anak yang dasarnya kurang baik, apabila mereka dihadapkan, dihimpitkan pada kondisi ekonomi, baik pergaulan dan lingkungan yang kurang baik, maka hal ini bisa memicu kondisi dasar anak-anak. Jadi anak-anak yang kondisi dasarnya sudah baik, diharapkan dengan tuntunan anak-anak akan tetap baik, dan yang kondisi dasarnya kurang baik diharapkan akan semakin baik budi pekertinya, walaupun terbentur dengan kondisi ekonomi, pergaulan, dan juga lingkungan. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan, maksudnya adalah dasar jiwa anak merupakan keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Jadi ini merupakan kondisi jiwa pada saat anak lahir. Ada 3 aliran kondisi jiwa anak. Yang pertama yaitu anak lahir seperti sehelai kertas kosong yang belum ditulis, sehingga pendidik boleh mengisi kertas kosong tersebut menurut kehendaknya, yaitu kehendak pendidik. Kita boleh memberikan coretan warna merah, warna biru, warna hitam pada kertas kosong tersebut. Dan teori ini merupakan aliran teori rasa yang sudah tidak digunakan lagi oleh para cendekiawan. Jadi ini merupakan teori yang jadul, jadi sudah tidak digunakan. Yang kedua, anak itu lahir seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan tidak dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya menolak pengaruh-pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak tampak tak akan diwujudkan. Maksudnya adalah anak yang sudah lahir itu tidak bisa kita treatment. Mengapa? Karena anak yang lahir itu ibarat kertas yang sudah penuh dengan tulisan. Nah, tulisan ini sudah tidak bisa kita perbaiki lagi karena tidak dapat mengubah karakter anak sesuai dengan dasar anak tersebut. Dan pendidikan hanya akan menolak pengaruh-pengaruhnya saja, terutama pengaruh dari luar. Inilah yang dinamakan dengan aliran negatif. Dan aliran yang ketiga adalah aliran teori konvergensi. Anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan tulisan suram yang baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Tulisan yang mengandung arti jahat dibiarkan agar jangan menjadi tipis, bahkan lama-lama akan menjadi suram dan lama-kelamaan dia akan menghilang dengan sendirinya. Jadi dasarnya anak itu kan ada sisi baik dan sisi kurang baik. Jadi dari sisi yang kurang baik itu tidak dikembangkan, tidak perlu kita, istilahnya tidak bisa kita senggol, tapi tetap kita unggulkan dasarnya yang baik-baik saja, dalam arti ditebalkan. Nah, itu merupakan perubahan paradigma yang sekarang ini sedang digalakkan. Yang kedua adalah disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Disiplin merujuk pada praktek mengajar atau melatih. Jadi disiplin itu tidak langsung ada pada diri seseorang, tetapi harus dilatih dulu untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ini merupakan latihan. Sedangkan hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid tanpa komunikasi dua arah. Jadi perbedaannya di situ ya Bapak Ibu. Kalau disiplin itu merupakan latihan. Yang namanya latihan itu
tidak ada jangka waktunya ya, bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan hukuman ini merupakan pengendalian perilaku. Jadi jika ada anak-anak yang berperilaku kurang baik menurut kita, maka akan segera diterapkan hukuman. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Dan disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Disiplin positif ini dibentuk dengan komunikasi dua arah ya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu anak cenderung tidak paham dengan apa atau konsekuensi apa yang dia terima. Bahkan terkadang hukuman itu tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan yang telah anak-anak buat. Ini misalkan anak-anak terlambat, kemudian anak-anak dihukum berdiri di lapangan. Nah, ini merupakan hukuman. Yang ingin ditekankan pada disiplin positif ini adalah bahwasanya anak-anak akan diajak untuk membuat kesepakatan. Nah, ini lebih baik daripada hukuman. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini merupakan juga salah satu materi dalam budaya positif. Dalam bukunya Restructuring School Discipline, Diana Goshen memberikan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini setiap manusia pasti akan melakukan hal ini ya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini merupakan tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan karena sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh secara fisik dan psikologis. Maksudnya adalah jika anak datang ke sekolah itu mereka tepat waktu, tetapi karena mereka datang bukan dari keinginannya sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, inilah yang dimaksud oleh Diana Goshen. Jadi menghindari hukuman karena mereka merasa tidak nyaman. Dan ini merupakan faktor eksternal, bukan dari niat anak tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah satu motivasi orang berperilaku adalah untuk mendapatkan imbalan. Seseorang melakukan tindakan untuk mendapatkan imbalan berupa pujian, hadiah, pengakuan, maupun imbalan dari orang lain yang mereka anggap penting. Jika tidak berhadapan dengan orang tersebut, maka anak cenderung tidak ingin berubah. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya adalah seseorang melakukan tindakan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka ingin melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini merupakan motivasi yang terbaik. Mengapa? Karena orang ini akan memiliki disiplin positif yang berasal dari hatinya. Dan ini merupakan motivasi internal, selain 2 motivasi eksternal di atas. Merujuk pada kebutuhan dasar setiap manusia dibedakan menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup ada yang yaitu kesehatan, rumah tangga, makanan, dan kebutuhan akan perasaan aman.
Kebutuhan akan perasaan aman ini merupakan kebutuhan yang sangat penting sekali dan mendasar. Kedua adalah kebutuhan untuk diterima, merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan dasar seperti ini. Mereka ingin mendapatkan kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjaga bagian dari suatu kelompok. Atau bahasa kerennya ini agar terbilang atau terlihat eksis ya di kelompoknya. Ini merupakan kebutuhan dasar untuk diterima. Kita memiliki kebutuhan dasar, kita bisa diterima di semua lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Nah, ini juga sangat dasar sekali ya kebutuhan ini. Mengapa? Setiap orang memiliki keinginan untuk dianggap berharga, menjadi terampil, diakui, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Dan kebutuhan dasar yang keempat adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, suka mencoba hal baru, tidak terpengaruh pada orang lain. Ini biasanya kalau murid-murid kita ini sudah terlihat mereka pada usia 10 tahun atau sekitar kelas 4. Kalau kelas 1, kelas 2 mungkin anak-anak masih akan sering meniru baik itu meniru temannya, meniru gurunya. Tetapi anak yang sudah kelas 4, mereka memiliki kebutuhan akan kebebasan. Dan kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Nah, kebutuhan ini contohnya adalah mencari kesenangan. Apapun yang dia lakukan pada dasarnya adalah untuk mencari kesenangan, bermain, dan juga tertawa. Nah, ini kita bisa belajar ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Studi kasusnya adalah Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ini ceritanya anak yang bernama Dinda, kelas 3, pulang sekolah menangis dan lapor pada ibunya. Kemudian ibunya bertanya, mengapa kok Dinda membenci Bu Rani? Apabila jawaban dari Dinda adalah, ibu guru bilang bahwa aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Anak protes. Mengapa? Karena kebutuhan dasar atas kesenangannya itu dibatasi. Jadi anak merasa tidak suka. Jika Dinda menjawab dengan, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku memakai jepit baru. Ini pertanda bahwa Dinda atau anak didik kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi memang terkadang penting ya Bapak Ibu ya, kita memperhatikan anak dalam hal sepele. Dalam contoh kasus ini adalah jepit rambutnya saja. Padahal dia sudah memakai jepit yang baru, kemudian rambutnya itu ditata sedemikian rupa, ternyata dia protes sama Bu Rani, anak itu tidak disapa. Nah, selanjutnya adalah jika jawabannya Dinda adalah aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini pertanda bahwa siswa atau anak-anak ini memerlukan kebebasan. Ini merupakan kebutuhan dasar. Dan apabila jawaban dari Dinda adalah aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini merupakan tanda
bahwa Dinda ini merasa dia tidak dipercaya untuk menguasai kelas. Jadi ketika anak-anak didik kita kesalahannya itu kita munculkan, kita tunjukkan kepada teman-temannya, ternyata itu membawa dampak yang buruk juga. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Materi selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Kita sebagai pendidik memiliki 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, untuk posisi kontrol yang penghukum ini Bapak Ibu, maka penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir yang selesai. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ini beda dengan penghukum ya Bapak Ibu. Kalau penghukum itu cenderung kasar, cenderung ceplas-ceplos. Tetapi kalau pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sepertinya bahasanya lembut, tapi orang lain tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasanya diterapkan adalah, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Nah, ini kata-kata membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Dan gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, ini merupakan posisi kontrol yang anak akan merasa bersalah. Bahkan dia akan tidak percaya diri. Yang ketiga, yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berusaha mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Posisi teman pada guru bisa terjadi dalam hal positif maupun negatif. Pada posisi teman positif akan berkata begini, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo nak dikerjakan. Kalau dikerjakan nanti ibu guru senang. Ini juga merupakan salah satu kalimat yang bisa diterapkan sebagai teman. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini yang positif. Tapi hal yang negatif yang bisa terjadi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka anak ini akan merasa kecewa karena dia sudah terbiasa menggantungkan pada guru tersebut. Dan kalau dia sudah kecewa, anak biasanya cenderung akan tidak mau berusaha lagi, tidak mau berubah. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan. Jika melanggar, maka pemantau akan menjalankan sanksi atau konsekuensi. Kalimat yang biasanya diucapkan adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Padahal seperti yang sudah ada di slide sebelumnya, sanksi atau hukuman itu merupakan komunikasi satu arah. Jadi hanya guru yang berhak menentukan hukuman, sedangkan anak sebagai korban dia tidak berhak untuk membela dirinya.
Nah, ini merupakan posisi kita sebagai pemantau. Yang terakhir merupakan posisi guru sebagai manajer. Posisi ini membuat guru akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi guru memberi kesempatan kepada murid, tidak memberikan hukuman, tapi memberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya bagi siswa tadi yang melakukan kesalahan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Kalimat apa yang biasanya diterapkan? Apa yang kita yakini pada keyakinan kelas? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dengan kalimat-kalimat seperti ini bisa menggugah dari dalam hati anak untuk mulai berubah. Jadi ketika dia ditanya seperti ini, anak ini cenderung tidak menolak. Tapi dengan pertanyaan seperti ini, anak juga akan menggali dirinya sendiri atau akan melakukan introspeksi. Setelah kita memahami posisi kontrol kita sebagai pendidik, maka yang bisa kita lakukan adalah kita membuat keyakinan kelas. Sebagai langkah awal untuk menerapkan budaya positif, bisa dimulai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Nah, ini sesuai dengan tokoh pendidikan yaitu Gosen pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1998. Beliau menyatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dalam hal ini anak-anak kita libatkan dalam membentuk keyakinan kelas. Apa saja tujuan dilaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan keyakinan kelas, anak-anak mereka akan cenderung berusaha untuk mewujudkan situasi yang baik dalam kelas mereka. Apa sih yang diinginkan anak-anak? Nah, itu yang harus kita gali agar mereka sadar bahwa disiplin itu bukan karena rasa takut. Yang kedua adalah memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Dengan melibatkan murid, terjadilah komunikasi dua arah. Dengan begitu, anak-anak bisa mengungkapkan isi hati mereka. Apa sih yang ingin mereka dapatkan dari kelas mereka? Yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Dengan semakin sering kita mendengarkan pendapat dari anak-anak, insya Allah akan semakin tercipta komunikasi yang efektif, sehingga suasana yang kondusif pun akan terjalin di dalam kelas kita, sehingga dapat memunculkan pembelajaran yang kreatif. Bapak Ibu, langkah-langkah apa saja untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini? Yang pertama, bertanya dulu kepada siswa tentang bentuk kelas impian mereka.
Tentu saja dalam hal positif ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yang harus ditekankan untuk anak-anak adalah keyakinan kelas yang positif. Jadi maksudnya adalah anak-anak tidak akan meminta keyakinan kelas yang mereka inginkan tapi kurang baik. Contoh, anak-anak ingin di dalam kelas misalkan makan. Nah, ini perlu kita pertimbangkan kembali. Apakah dampak positifnya jika pada saat belajar anak-anak boleh makan? Nah, ini salah satu contoh. Kedua, bagaimana cara mewujudkan impian tersebut? Kita juga mengajak anak-anak untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Jadi tidak hanya keinginan kita saja yang ada di dalam kelas, tidak hanya keinginan kita sebagai pendidik, tapi juga keinginan anak-anak. Dari jawaban yang diberikan oleh siswa, guru mencoba merangkum menjadi poin-poin yang akan diterapkan di kelas. Untuk membuat poin ini, guru melakukan beberapa kesepakatan bersama dengan siswa dan suasana kelas menjadi menyenangkan karena ada diskusi yang menarik. Biasanya anak-anak itu kalau hanya mendengarkan, jangankan anak-anak ya Bapak Ibu, saya sendiri kalau mendengarkan itu biasanya ngantuk, cenderung karena hanya komunikasi satu arah. Tetapi dengan diskusi diharapkan anak-anak ini tertarik untuk mengeluarkan pendapatnya. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, diharapkan siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan sesuai dengan nilai-nilai karakter. Sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan di sekolah. Selanjutnya dalam membentuk budaya positif ada yang namanya segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak kita kondisikan dulu untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa hukuman. Tentu saja kita gali dulu penyebabnya apa, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan pendapat dari Diane Goshen pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2004. Biasanya anak-anak yang melakukan kesalahan, mereka cenderung akan merasa minder jika dihukum. Nah, dengan restitusi ini diharapkan anak-anak nanti tidak merasa malu, tidak merasa minder, tapi dengan karakter yang lebih kuat, mereka dapat memperbaiki dirinya, memperbaiki kesalahannya mereka, dan diharapkan dapat menjadi agen perubahan positif. Yang kedua merupakan pendapatnya Charles Goshen pada tahun 1996, yaitu mengajarkan murid mencari solusi untuk suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini merupakan pendapat dari dua ahli tentang restitusi. Dan restitusi dapat membantu murid menjadi lebih punya tujuan disiplin positif. Ini tujuan restitusi adalah mereka atau murid punya tujuan disiplin dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, dengan tujuan untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi kita juga memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada murid yang berbuat salah untuk berubah, untuk memperbaiki diri. Nah, inilah yang disebut dengan restitusi.
Ini ada yang namanya segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Pada dasar segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Dan dilanjut dengan validasi tindakan yang salah serta menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas ini ada beberapa kalimat atau perkataan yang bisa kita kutip untuk menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kalau orang Jawa kita bilangnya gede hati. Jadi kita tidak langsung menjudge anak yang salah itu dengan hukuman, tapi kita membesarkan hatinya agar setelah melakukan kesalahan anak-anak tidak berputus asa untuk memperbaiki kesalahannya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah langkah ke-1 sudah, kemudian kita lanjut dengan langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kalimat atau perkataan yang bisa kita kutip adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan diri mereka sendiri. Jadi diri mereka sendiri harus bisa mengintrospeksi dan menggugah keyakinan positif dengan perkataan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini penjabarannya ada pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga untuk mengubah identitas anak ketika anak sudah melakukan kesalahan itu sama saja merupakan orang yang gagal. Jadi dia merasa gagal. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Benturannya itu ketika kita mengkritik. Nah, ketika kita mengkritik, ternyata tidak akan memperbaiki anak, bahkan bisa membuatnya pada posisi gagal. Untuk menstabilkan identitas, ada beberapa perkataan atau kalimat yang bisa kita gunakan. Itu tadi ya, gedekne ati. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dengan menstabilkan identitas diharapkan anak-anak tidak menjadi down. Jadi anak-anak tidak merasa gagal karena kita tidak menjudge. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia yang baik maupun yang buruk pasti memiliki alasan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kita harus memahami ya Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan kesalahan, pasti dia punya tujuan. Seperti ilustrasi studi kasus Dinda tadi. Sepertinya Dinda marah pada Burani. Ternyata dia juga memiliki tujuan. Ketika jawabannya, dia bosan pelajarannya kok seperti itu saja. Ternyata dia ingin mengungkapkan kata hatinya. Nah, kalimat yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini merupakan tindakan validasi.
Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dapat kita lakukan ketika dua langkah restitusi di atas itu sudah kita laksanakan, dan anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan dia akan berpindah atau berubah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, diharapkan anak pada nantinya memiliki kesadaran intrinsik, yaitu kesadaran dari dalam dirinya untuk berubah lebih baik. Ini Bapak Ibu, kurang jelas ya Bapak Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya coba untuk menampilkan PDF-nya ini ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada dua identitas. Yang pertama adalah identitas gagal dan juga identitas sukses. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak didik kita atau peserta didik kita merupakan guru dengan identitas gagal. Namun pada saat kita menerapkan disiplin menggunakan konsekuensi dan juga restitusi, kita merupakan guru dengan identitas yang sukses atau berhasil. Contoh hukuman identitas gagal. Nah, hukuman ini merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi tanpa menyakitkan. Kemudian ada restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Anak kita beri pilihan agar mereka siap untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, dengan hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Namun dengan konsekuensi, murid atau anak tidak nyaman. Namun dengan restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan karena sudah tumbuh kesadaran dari diri mereka masing-masing. Ini merupakan beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ini ada contoh kalimatnya ya Bapak Ibu ya. Untuk hukuman, nah ini kalimat kalau kita menerapkan hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah ini merupakan tipe hukuman. Sedangkan konsekuensi, nah ini netral. Lakukan apa yang saya katakan. Tentu saja kita sebagai pendidik akan memberikan solusi atau perkataan yang bersifat positif. Misalkan anak yang terlambat, maka kita akan meminta anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan pada restitusi, nah, anak ini diajak berkomunikasi dan ditanya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah ini beberapa perbedaan antara identitas gagal, identitas sukses dalam bentuk hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Lanjut ke tayangan ya Bapak Ibu. Setelah 7 materi atau bab-bab tadi sudah kita kupas, maka kita sampai pada nilai-nilai kebajikan. Apakah itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Maksudnya universal adalah tidak mengenal suku, bangsa, agama maupun latar belakang, bahkan lintas bahasa. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ini bisa kita terapkan nilai-nilai kebajikan. Karena apa? Karena merupakan tujuan mulia setiap individu, baik yang ada di pelosok, di kota besar, di daerah-daerah. Nah, ini mereka ingin atau sifat-sifat positif ini merupakan tujuannya. Dengan meningkatkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apakah itu tujuan mulia yang diinginkan? Tentu saja, yaitu terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Melalui disiplin positif, diharapkan kita semua sebagai pendidik dan lingkungan pendidikan, kita dapat menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan sebagai materi modul 1.4 Diklat Guru Penggerak, Calon Guru Penggerak Angkatan 7 tentang disiplin atau tentang budaya positif. Dan saya akhiri dengan pantun ya Bapak Ibu. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang berikutnya yaitu tanya jawab. Ini buka dengan 2 pertanyaan. Bagi Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya, silakan. Buka dengan 2 pertanyaan. Bagi Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya, silakan. Iya, silakan. Sambil disebutkan nama dan pertanyaannya. Oke, pertanyaan saya Bu Mei, setelah memahami tentang budaya positif, bagaimana cara menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Demikian. Jadi Bu Rita, Terima kasih Bu Rita. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan budaya positif melalui langkah-langkahnya, jadi yang bisa kita terapkan adalah membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Dengan keyakinan kelas, kita mengajak anak-anak di kelas kita, untuk lingkungan yang paling kecil ya Bapak Ibu, yaitu kelas. Kita mengajak anak-anak membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kelas apa sih yang ingin kamu ciptakan, yang kita ciptakan bersama? Terkadang kan ada ya Bapak Ibu, anak-anak didik kita ini, ya ini termasuk anak didik saya juga sih di kelas saya. Jadi mereka masih menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati temannya. Entah itu memanggil nama orang tua, entah itu mereka makan di dalam kelas. Nah, mengapa saya sebut dengan menyakiti hati temannya? Karena temannya yang tidak punya jajan, itu mereka tidak bisa makan, akhirnya lapor. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang bisa kita bentuk. Jadi suasana positif apa yang ingin kita ciptakan?
biar kita terasa di dalam kelas, biar kita betah. Apakah datang tepat waktu atau setelah masuk anak-anak boleh datang? Ini bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas Bapak Ibu. Misalkan ingin begini, Bu, saya ingin minum di tengah-tengah pelajaran. Kalau lapar kan bisa ditahan, kalau minum kan nggak bisa, Bu. Kalau haus kan nggak bisa. Nah, ini bisa kita masukkan keyakinan kelas dan kita gali sebanyak-banyaknya keyakinan kelas yang positif. Lebih baik kita menghindari kata-kata yang bernada negatif. Misalkan dilarang, jangan, tidak boleh, tidak. Nah, kita hindari kata-kata begini. Jadi ketika namanya anak biasanya kan bahasa atau kosakatanya terbatas ya Ibu ya. Itu bisa kita bimbing nanti anak-anak. Tidak boleh datang terlambat. Kita ganti dengan datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Bisa diganti dengan apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kita gali kata-kata positif juga. Ini merupakan salah satu bentuk keyakinan kelas di awal untuk membentuk budaya positif. Jika budaya positif di kelas kita sudah terbentuk, kita bisa rangkum menjadi kesepakatan atau keyakinan sekolah. Nah, ini lebih luas lagi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya murid kita di kelas, tapi ini berlaku universal seperti yang tadi ya. Universal itu maksudnya adalah tidak mengenal tempat. Bisa juga diperlakukan untuk macam-macam latar belakang. Jadi mungkin itu ya Ibu Rita jawaban dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Rita. Untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum, nama saya Bu Elok. Saya akan bertanya kepada Bu Mai. Ini sehubungan dengan pengalaman saya, Bu. Saya seorang guru di kelas 6. Saya menemui siswa saya yang kebetulan dia itu nakal gitu ya. Nah, selama saya telusuri dari kelas 1 sampai kelas 5, ternyata anaknya emang seperti itu. Bagaimana cara kita untuk menjadikan budaya positif kepada anak tersebut? Karena selama ini saya sebagai gurunya belum maksimal untuk menciptakan atau berhasil mendidik atau menuntut anak itu menjadi anak yang berkarakter atau berbudaya positif. Terima kasih. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu, karena tentu kita semuanya juga mengalami. Jadi begini Bapak Ibu, mendidik itu merupakan menuntut, dan pendidikan itu merupakan pendidikan yang dilaksanakan tidak menggunakan jangka waktu, atau dalam bahasa Maduranya adalah long life education. Maksudnya adalah pendidikan itu bisa berlangsung sepanjang hayat. Seperti yang tadi sudah saya bahas, bahwa anak itu memiliki kodrat atau dasar sendiri-sendiri. Kodrat anak yang kurang baik, tetaplah marilah kita menjadi pendidik atau petani yang tetap memberikan treatment pada anak-anak itu sebaik mungkin. Jadi ada treatmentnya, tetap saja kita memberikan tuntunan yang baik pada mereka. Walaupun kita tidak tahu entah itu mereka akan berubah pada usia berapa, kelas berapa, dan pada kesempatan yang apa. Jadi kita tidak usah berpikir bahwa yang kita lakukan itu sia-sia Bapak Ibu. Karena ini saya pernah mendengar seperti ini ya, Allah itu tidak akan
mengubah suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha untuk berubah. Nah, kita Bapak Ibu, walaupun anak, mereka tetaplah anak dengan kodrat yang sudah diciptakan oleh Allah. Ya sudah, kita terima saja. Dengan harapan ketika anak-anak kita beri treatment yang positif, ini nanti akan mereka ingat entah itu di usia mereka yang keberapa. Jadi bisa jadi nanti mereka akan ingat di usianya ketika sudah menjadi ayah. Biasanya begitu Bapak Ibu. Ini cerita dari murid saya sendiri. Ketika saya tanya, nah ini ada murid saya namanya Damar. Damar itu merupakan murid yang luar biasa. Dalam arti luar biasa, interaksinya dengan orang ya. Ketika saya tanya, nah kamu seperti ini nurun siapa? Ternyata ayahnya dulu juga begitu. Tetapi kemudian saya tanya, terus bagaimana cara ayahmu mendidik kamu? Ternyata dia juga mengungkapkan jika ayahnya itu pernah bercerita, dia pernah mengingat perkataan gurunya. Jadi ayahnya itu pernah mengingat perkataan gurunya, suatu hal yang baik. Nah itu bisa dia rasakan ketika dia ternyata mempunyai anak yang karakternya sama seperti dirinya. Nah itu tetap saja kita lakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik dalam rangka menuntun anak-anak. Seperti yang kita ketahui ya, pengalaman yang baik anak-anak itu akan tetap terkenang. Contoh ini pengalaman baik pada saat merayakan ulang tahun. Walaupun kejadiannya itu sudah kelas 1, bisa jadi nanti seumur hidup dia akan terkenang. Nah ini salah satu bukti bahwa insya Allah tidak ada pendidikan yang sia-sia. Mungkin begitu ya Bu Ella ya. Semangat. Ya, semangat. Tepuk tangan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk sharing dan tambahan ilmu yang sudah diberikan baik dari narasumber kita dan para peserta Dewan Guru yang hadir. Terima kasih. Dan dari materi yang sudah diberikan oleh narasumber, kesimpulannya adalah dengan meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang mampu menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh setiap anak Indonesia dalam bentuk profil pelajar Pancasila melalui budaya positif. Semoga dengan materi yang sudah diberikan, sharing yang sudah kita lakukan pada siang hari bermanfaat untuk kita ke depannya dalam mendidik anak-anak kita yang berikutnya. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap kami yang salah. Saya akhiri acara siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Mulyani, kelas 5 SD Negeri Sadang. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Mei untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya buat. Bu Mei tidak marah, melainkan mengajak saya untuk mengingat kesepakatan kelas yang saya lupakan. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah guru kami Bu Mei Dwi Purwanti sudah melaksanakan presentasi diseminasi tentang budaya positif yang harapan kami semoga dengan Bu Mei memberikan paparan tentang budaya positif tersebut nanti imbasnya itu kepada guru-guru kami
yang nantinya semoga dapat mengimplementasikan budaya positif tersebut di kelas mereka yang mereka ajar. Dan tentunya Bu Mei sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ini nantinya saya harapkan bisa memberikan praktik baik, bisa memberikan inovasi pembelajaran dan memberikan contoh kepada teman-teman guru sejawatnya yang ada di SDN Sadang. Dan harapan kami juga Bu Mei sebagai calon guru penggerak angkatan 7 tersebut nantinya bisa selalu lancar dan sekali lagi dalam melaksanakan diklat-diklatnya, dan juga nanti imbasnya selain di guru-guru juga di sekolah di mana Bu Mei berada, yakni di SDN Sadang. Calon guru penggerak angkatan 7 ini memang dan seharusnya bagi Bu Mei bergerak dan menggerakkan kepada guru-guru yang lain. Jadinya ini nanti berbagai inovasi lagi, inovasi pembelajaran ini nantinya bisa diterapkan Bu Mei dan guru-guru di SDN Sadang. Dan ini nanti arahnya kepada profil pelajar Pancasila, dan kedepannya anak-anak itu nanti bisa menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, selalu menghasilkan karya-karya inovatif, dan juga apa yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila itu bisa mengena dan bisa terimplementasi kepada anak-anak kami di SDN Sadang. Good job untuk Bu Mei yang sudah melaksanakan presentasi diseminasi tentang budaya positif dengan baik, gamblang, dan mudah dicerna oleh kami dan juga guru-guru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.